Lebih dari 20 tahun kami mencoba mencari satu jawaban sederhana. Siapa makhluk pertama yang dikenal manusia sebagai penghisap darah? Kami memulai dari nama yang paling populer, Dracula. Tokoh yang hidup di antara fiksi dan sejarah, yang sejak abad ke-19 menjadi wajah universal dari vampir. Namun, semakin dalam kami menelusuri arsip dan catatan kuno, semakin jelas bahwa Dracula hanyalah bayangan terakhir dari sesuatu yang jauh lebih tua. Sebelum Transilvania, sebelum Eropa mengenal kata vampir, kisah tentang makhluk yang hidup dari darah manusia telah berumur ribuan tahun. Dari catatan penggalian arkeologi di Eropa Timur, ke prasasti tanah liat di Mesopotamia, hingga teks medis kuno dari Tiongkok, kami menemukan pola yang sama, legenda yang lahir di tempat berbeda, tapi menceritakan hal yang sama. Dan di titik inilah, sejarah mulai tampak seperti cermin, memperlihatkan wajah yang sama dari zaman ke zaman. Dalam penelitian panjang yang kami sebut Project Nocturnus, kami menemukan pola berulang di hampir setiap peradaban besar. Makhluk malam yang hidup dari napas, darah, atau energi kehidupan manusia. Mereka disebut dengan nama yang berbeda, namun semua menggambarkan hal yang sama. Sesuatu yang tidak dapat mati, tapi juga tidak benar-benar hidup. Selama 2 dekade penelitian, kami menemukan satu masalah utama. Setiap budaya memiliki vampirnya sendiri. Namun tidak semua makhluk itu benar-benar bisa dikategorikan sebagai vampir. Beberapa hanya iblis malam. Beberapa hanyalah arwah penasaran. Lalu, apa yang membuat satu entitas benar-benar bisa disebut vampir? Kami memformulasikan menjadi 3 fundamental vampirisme. 3 ciri universal yang muncul berulang kali dalam teks, ritual, dan mitos dari berbagai zaman. Jika sebuah makhluk memenuhi 3 unsur ini, maka ia dikategorikan sebagai vampir. Unsur pertama adalah darah, atau apapun yang dianggap sebagai esensi kehidupan. Darah bukan sekadar cairan biologis. Dalam hampir semua peradaban, darah adalah simbol hubungan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Makhluk yang meminum darah atau bentuk energi vital lain menunjukkan sifat parasitik terhadap kehidupan. Mereka tidak bisa bertahan tanpa menyerap kehidupan makhluk lain. Unsur kedua adalah keabadian. Makhluk vampirik tidak hidup tapi juga tidak benar-benar mati. Ia bisa saja bangkit dari kematian atau sekadar tidak bisa mati. Ia hidup di antara 2 dunia, dan inilah inti keabadian yang paling gelap. Konsep ini muncul dalam banyak bentuk di seluruh dunia dalam literatur, mitos, dan legenda. Bahkan dalam sejarah nyata, tokoh seperti Vlad Dracula dijuluki anak naga. Bukan karena keturunannya, tapi karena reputasinya yang seolah tak bisa mati meski dibunuh berkali-kali. Dan unsur ketiga adalah kegelapan. Semua makhluk vampirik beroperasi di malam hari. Mereka tidak tahan cahaya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara simbolik. Dalam tradisi kuno, cahaya adalah kebenaran dan kesadaran. Maka kegelapan melambangkan keterasingan. Makhluk yang terpisah dari dunia manusia dikutuk untuk hidup di tepi realitas. Kegelapan bukan sekadar waktu malam. Ia adalah keadaan eksistensial, hidup tapi tidak di antara yang hidup. Dari tablet Ekimu, salah satu catatan paling kuno, hingga Visum et Repertum, sebuah laporan forensik abad 17. Semua entitas vampirik tunduk pada hukum malam, darah, keabadian, kegelapan. 3 unsur ini membentuk segitiga vampirisme, pondasi yang menjadi ciri semua makhluk penghisap kehidupan yang bisa disebut vampir. Dan ketika kami menelusuri catatan sejarah menggunakan 3 unsur ini, kami menemukan pola yang sama di hampir setiap masa. Dracula hanyalah nama terakhir, tapi sebelum dia, sudah ada makhluk lain yang lebih tua, lebih purba, dan mungkin adalah akar dari semua legenda vampir. Setiap kebudayaan memiliki caranya sendiri, menggambarkan ketakutan terhadap kematian. Tapi entah bagaimana, dari Eropa sampai Asia Timur, muncul legenda yang hampir identik tentang makhluk malam yang haus darah. Apakah ini kebetulan, atau jejak dari sesuatu yang benar-benar pernah ada? Jika hari ini kita menyebut kata vampir, nama pertama yang terlintas adalah Dracula. Novel karya Bram Stoker tahun 1897 ini menjadi ikon yang membentuk wajah vampir modern. Bangsawan Transilvania yang hidup abadi
takut matahari, dan bertahan dengan darah manusia. Namun, di balik kisah fiksi itu, Stoker sebenarnya meminjam cerita dari sejarah nyata. Vlad Tepes Dracula, penguasa Wallachia pada abad ke-15. Sosok kejam yang terkenal menancapkan musuh-musuhnya di tiang pancang. Vlad memang nyata, tapi dia bukan awal, ia hanyalah inspirasi simbolis dari mitos yang jauh lebih tua. Karena vampirisme sudah beredar di Eropa Timur ratusan tahun sebelum Stoker menulisnya. 2 dekade sebelum Dracula, tahun 1872, muncul kisah berjudul Carmilla, karya Sheridan Le Fanu. Buku ini sering diabaikan, padahal sebenarnya Carmilla adalah vampir wanita pertama dalam literatur modern. Carmilla memperkenalkan citra vampir sebagai makhluk penuh pesona, lembut tapi mematikan. Ia tidak hanya menghisap darah, tapi juga menghisap perasaan dan jiwa korbannya. Sebuah konsep yang dalam antropologi disebut energetic vampirism. Yang menarik, lokasi cerita Carmilla bukan di Transilvania, melainkan di Styria, wilayah Austria, tempat beberapa abad sebelumnya muncul laporan medis tentang kasus nyata vampirisme. Kasus itu dikenal sebagai Visum et Repertum, 1732, laporan resmi militer Austria tentang seorang pria bernama Arnold Paole, yang setelah mati, dikabarkan bangkit dari kubur dan menyerang warga. Lebih jauh ke belakang, kita menemukan akar sebenarnya dari vampirisme di Eropa, Strigoi. Dalam tradisi kuno Rumania dan Balkan, Strigoi adalah roh orang mati yang bangkit karena kematian tidak sempurna. Jiwanya gagal menyeberang ke dunia arwah, dan kini ia hidup di antara dunia. Beberapa versi menyebut mereka sebagai bayangan tanpa tubuh, namun versi lain menggambarkannya berbentuk manusia yang masih tampak hidup tetapi tidak punya pantulan di cermin. Mereka hanya keluar pada malam hari, mencari darah atau energi dari keluarga mereka sendiri. Catatan tertua tentang Strigoi muncul dari Chronicles of Procopius, abad ke-6, dan terus berkembang hingga abad pertengahan. Disinilah konsep vampir abadi yang takut cahaya mulai terbentuk ratusan tahun sebelum nama Dracula lahir. Namun, Strigoi bukan satu-satunya. Ribuan kilometer dari Eropa, Tiongkok kuno memiliki legenda yang identik, tapi dengan bentuk dan filosofi yang berbeda. Mereka menyebutnya Jiangshi, mayat hidup yang melompat-lompat, mengenakan pakaian dinasti Qing, dan menghisap qi, energi kehidupan, dari manusia. Catatan paling awal muncul dalam teks Taois Bao Puzi, abad ke-4 M, karya Ge Hong, yang mendeskripsikan fenomena mayat yang hidup kembali. Bagi masyarakat Tiongkok kuno, napas dan darah adalah dua wujud dari energi kehidupan. Ketika Jiangxi menyedot kui seseorang, itu sama saja dengan mengambil darah dan nyawa. Yang menarik, konsep ini muncul pada periode yang hampir sama dengan kemunculan Strigoi di Balkan, tanpa ada kontak budaya atau jalur perdagangan di antara keduanya. Kedua legenda ini menggambarkan makhluk malam, abadi, haus energi hidup, dan sama-sama takut pada cahaya matahari. Sebuah sinkronitas yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Sejak abad ke-4 hingga abad ke-13, berbagai legenda tentang makhluk penghisap darah bermunculan di berbagai belahan dunia. Dari timur jauh, kisah Jiangxi di Tiongkok. Dari Eropa Timur, kisah Strigoi. Hingga mitos awal yang kelak melahirkan sosok Carmilla. Tapi yang paling aneh adalah di sepanjang garis waktu itu, muncul pola yang identik. Jejak antropologi yang sama juga ditemukan di hampir seluruh Asia. Dan semuanya jauh lebih tua dari Dracula yang kita kenal hari ini. Dan yang menarik, semua ini baru hasil riset dari rentang waktu abad ke-4, Masehi hingga kini. Ketika kami menyatukan timeline dari semua legenda penghisap darah, dari Balkan hingga benua Asia, kami menemukan pola yang berulang, di mana darah dan keabadian kerap dikemas dalam berbagai legenda yang berbeda, bahkan dalam legenda suci. Kami menyebutnya Archiva Abscondita, catatan sejarah yang disamarkan oleh mitos dan agama. Namun ada yang lebih aneh. Dalam sejumlah situs purba, dari gua-gua Rumania, reruntuhan Shanxi di Tiongkok, hingga beberapa situs arkeologi Asia lainnya, kami menemukan simbol yang hampir identik, lingkaran tertutup dengan 3 garis menurun. Simbol yang dalam beberapa teks kuno diterjemahkan sebagai penyegel kehidupan. Tidak ada hubungan budaya antara semua wilayah ini di rentang waktu tersebut, tapi simbolnya sama.
seolah-olah semua peradaban kuno itu melihat hal yang sama, atau sesuatu yang sama. Ketika garis waktu kita berhenti di Jiangxi, seolah-olah legenda vampir mencapai batas sejarah tertulis. Namun dalam naskah-naskah yang lebih tua, ada petunjuk samar tentang sesuatu yang jauh lebih purba. Ada satu fragmen tablet tanah liat dari Mesopotamia menyebut, dari rahim malam ia lahir, dan dengan napas kehidupan manusia ia berkuasa, ibu dari segala darah yang abadi. Namun tablet itu tidak lengkap, patah, hilang. Dan di dalam Zushu Jinian, naskah bambu kuno yang ditemukan di makam dinasti Xia, tertulis, ia datang sebelum bahasa ditemukan, dan ia akan tinggal setelah bahasa terakhir manusia lenyap. Kami tidak tahu siapa yang dimaksud teks itu, tapi jika benar legenda vampir berawal darinya, maka aku hanya bisa berharap kami bisa sedikit lebih dekat pada kebenaran yang telah lama disembunyikan. Dari hasil penelusuran berbagai naskah dan catatan arkeologis, ada satu pola yang mulai terbentuk, sebuah benang merah yang menghubungkan kisah kematian, darah, dan keabadian di hampir setiap peradaban besar manusia. Kami menemukan catatan tertua pada tablet perunggu dinasti Jin Timur, sekitar abad keempat Masehi, yang menggambarkan sosok mayat melompat yang menyerap napas para penjaga makam. Catatan itu kemudian diidentifikasi sebagai akar dari legenda Jiangxi. Hampir pada periode yang sama, di sisi lain dunia, catatan abad kelima Masehi dari wilayah Dacia, wilayah yang kini disebut Rumania, menyebut makhluk yang disebut Strigo. Fragmen naskah itu pertama kali ditemukan di reruntuhan biara Sigisoara tahun 1874 bersama sisa-sisa tulang manusia dengan tanda gigitan di tulang iga. Fenomena serupa juga tercatat di India kuno melalui teks Vetala Pancavimshati dari masa Gupta. Vetala digambarkan menempati tubuh mati dan menghisap energi prana manusia hidup. Di sisi lain, Asia Tenggara, manuskrip Doktrina Malayana, abad ke-9 Masehi, menyebut makhluk Langsuir, sosok perempuan mencari darah bayi untuk bertahan hidup. Jika semua catatan itu disusun menurut garis waktu, muncul satu fakta yang menggelisahkan. Antara abad ke-4 hingga ke-13, setiap benua yang telah mengenal sistem pemakaman mencatat kemunculan makhluk serupa, entitas yang menolak mati, dan menggantungkan keberadaannya pada darah atau energi kehidupan. Yang menarik bukan hanya kemiripannya, tapi juga keserentakannya. Tidak ada hubungan dagang antara Eropa Timur dan Asia Timur pada masa itu. Tidak ada penyebaran doktrin keagamaan lintas wilayah yang mungkin menulari imajinasi mereka. Namun, simbolismenya identik. Tubuh yang kaku, mata merah, kulit pucat, dan kebutuhan akan darah sebagai harga dari keabadian. Dalam studi antropologi perbandingan, fenomena ini disebut sinkronitas lintas budaya, kemunculan simbol dan narasi yang sama di masyarakat, berbeda tanpa interaksi langsung. Tapi sebagian peneliti yang mempelajari teks-teks okultisme berpendapat lain, bahwa legenda-legenda ini bukan sekadar kemiripan psikologis, melainkan rekaman kolektif manusia terhadap satu kejadian purba yang sama sebelum peradaban terpisah oleh waktu dan jarak. Dalam artefak-artefak dari Asia Tengah, ditemukan relief yang menggambarkan sosok humanoid berwajah pucat, memegang mangkuk berisi cairan merah, dengan tulisan kuno yang jika diterjemahkan berbunyi, "Ia minum agar tidak tidur, dan tidur agar tidak mati." Tidak ada catatan siapa yang pertama menggambarnya, namun gambar yang sama juga ditemukan di beberapa gua karst Rumania yang berjarak ribuan kilometer. Lalu, apakah ini hasil penyebaran imajinasi manusia? Tidak, mereka hidup di antara kita, dan tidak akan tertulis dalam sejarah sampai kapanpun. Dalam setiap legenda yang bertahan lintas abad, selalu ada satu hal yang menjadi pertanyaan mendasar para antropolog. Apakah semua ini sekadar mitos, atau ada dasar biologis yang terlupakan oleh sejarah? Riset modern mencoba menjawabnya dengan pendekatan multidisipliner. Dari bidang kedokteran forensik, antropologi fisik, hingga psikologi kolektif, para peneliti mencoba memetakan kembali pola-pola lama dengan cara yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Beberapa teori medis menyebut fenomena porfiria, gangguan genetik langka yang mengubah warna kulit menjadi pucat,
menimbulkan rasa nyeri hebat saat terpapar cahaya matahari, dan kadang membuat gigi tampak memanjang akibat retraksi gusi. Gejala ini, di masa lalu, mudah disalahartikan sebagai tanda-tanda makhluk malam, tidak tahan cahaya, berkulit pucat, dan memiliki taring. Catatan medis Eropa abad ke-18 bahkan mendeskripsikan pasien yang hanya merasa tenang setelah mengonsumsi darah hewan karena tubuh mereka kekurangan zat besi ekstrem. Darah, yang dulu dianggap simbol kehidupan, di sini menjadi satu-satunya cara bertahan. Namun, kasus-kasus serupa ternyata tidak hanya ditemukan di Eropa. Di wilayah Asia Tengah dan Tibet, ditemukan laporan medis kuno mengenai sindrom Hun-Dun-Chi, yaitu kelainan metabolisme langka yang menyebabkan suhu tubuh sangat rendah dan warna kulit kebiruan. Laporan ini berasal dari manuskrip medis abad ke-7 ditemukan di reruntuhan Dunhuang. Dalam kajian antropologi, pola pemakaman kuno seringkali mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan seseorang bangkit kembali. Ditemukan beberapa makam abad ke-12 di wilayah Serbia dan Cina Utara, di mana mayat dikubur dengan batu besar di atas dada atau pasak besi di antara tulang iga. Analisis isotop menunjukkan bahwa beberapa mayat tersebut masih mengandung kadar hemoglobin aktif lebih tinggi dari normal pada saat dikubur. Sebuah kondisi yang secara biologis tidak seharusnya terjadi setelah kematian. Fenomena ini memicu dugaan bahwa sebagian dari mereka belum sepenuhnya mati pada saat pemakaman dilakukan. Dalam konteks budaya, kematian semacam itu melahirkan istilah undead, tidak sepenuhnya hidup, namun belum sepenuhnya mati. Dari sisi psikologi sosial, muncul hipotesis bahwa legenda vampir adalah pantulan ketakutan kolektif manusia terhadap kematian dan penyakit menular. Ketika epidemi menyebar tanpa sebab yang diketahui, masyarakat kuno sering mencari satu penyebab manusiawi, dan korban pertama yang mati sering dijadikan kambing hitam sebagai penghisap kehidupan. Namun, ada sisi lain yang lebih subtil. Beberapa pakar epigenetika percaya bahwa memori genetik trauma kuno dapat diwariskan secara biologis. Artinya, ketakutan terhadap makhluk penghisap darah bisa jadi bukan hanya cerita turun-temurun, tetapi jejak nyata dari sesuatu yang pernah terjadi ribuan tahun lalu. Kini, sebagian besar antropolog modern mungkin akan berhenti di sini, menyimpulkan bahwa semua ini hanya reaksi manusia terhadap fenomena medis dan sosial di masa lalu. Namun, ada kelompok kecil peneliti independen yang berani melangkah lebih jauh. Mereka berargumen bahwa penjelasan ilmiah justru menunjukkan bahwa garis antara mitos dan biologi terlalu tipis untuk dipisahkan. Bahwa mungkin legenda vampir tidak lahir dari imajinasi manusia, melainkan dari interaksi manusia dengan sesuatu yang memang pernah dan masih hidup berdampingan dengan kita. Di dunia riset ilmiah, ada satu batas yang tak tertulis, batas di mana sains berhenti menjelaskan, dan sesuatu yang lebih tua dari logika mulai berbicara. Selama puluhan tahun, tim arkeolog dan ahli genetika dari berbagai institusi dunia berusaha menelusuri asal-usul legenda penghisap darah. Namun, hasilnya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pada tahun 1998, sebuah tim riset genetik di Eropa Timur menemukan sekuens DNA yang mereka sebut V13 bloodline, mutasi langka pada kromosom mitokondria yang ditemukan pada 0,02% populasi di wilayah Balkan, Tibet, dan Mongolia bagian selatan. Yang ganjil, mutasi ini tidak menunjukkan marker geografis yang lazim. Artinya, tidak ada jejak migrasi yang bisa menjelaskan bagaimana gen serupa muncul di lokasi yang terpisah ribuan kilometer dan dipisahkan ribuan tahun sejarah. Distribusinya tidak mengikuti logika migrasi manusia modern, melainkan muncul secara acak, terisolasi, tapi serupa di 3 wilayah yang dalam sejarah tidak pernah memiliki kontak budaya: Balkan, Tibet, dan Mongolia Selatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa V13 bukanlah hasil evolusi regional, melainkan sisa dari garis keturunan yang lebih tua yang entah bagaimana berasimilasi ke dalam populasi manusia. Karakter fisiologis para pembawa gen ini juga sulit dijelaskan secara medis. Kemampuan regenerasi darah yang tinggi, metabolisme lambat, suhu tubuh rendah, serta toleransi terhadap oksigen minimal, seluruhnya menunjukkan adaptasi biologis yang tidak sepenuhnya manusiawi. Namun,
Yang paling mengusik adalah fakta bahwa setiap lokasi dengan konsentrasi V 13 bloodline tinggi selalu memiliki legenda lokal tentang makhluk abadi peminum darah. Dari Strigoi di Balkan, Shishwaren di Tiongkok kuno, hingga Karshigolu spirits di Mongolia, pola kemunculannya selalu beririsan dengan lokasi di mana gen ini terdeteksi. Dalam laporan internal yang bocor ke publik beberapa tahun kemudian, seorang peneliti menulis catatan singkat yang mengubah arah penyelidikan. V13 tidak bisa dikategorikan sebagai mutasi. Ia terlihat seperti warisan dari sesuatu yang lebih tua daripada manusia modern. Dengan demikian, kesimpulan sementaranya sederhana, namun mengganggu. Jika V13 benar-benar merupakan jejak biologis dari garis keturunan vampirik, maka legenda bukanlah asal-usulnya. Legenda justru lahir karena mereka benar-benar pernah ada. Dan mungkin, sebagian dari mereka masih hidup di antara kita hingga hari ini. Pada 2006, di desa kecil Poenari, Rumania, situs yang sering dikaitkan dengan legenda Strigoi, ditemukan 17 naturally mummified remains, atau bahasa sederhananya jasad kering, yang menunjukkan tanda-tanda oksidasi darah aktif di dalam rongga mulut dan dinding paru-paru. Analisis karbon menunjukkan usia penguburan sekitar abad ke-12. Namun, hasil laboratorium dari Institut Forensik Bukares memunculkan anomali. Protein hemoglobin di jaringan sisa paru-paru masih menunjukkan reaksi kimia terhadap oksigen. Secara medis, itu tidak mungkin. Dalam laporan internal, salah satu ahli forensik menulis kalimat singkat yang membuat proyek itu dihentikan secara mendadak. Sisa-sisa ini masih merespons kehidupan. Tak lama setelah itu, situs penggalian ditutup oleh pemerintah setempat dengan alasan kontaminasi biologis. Saat pola genetika dan arkeologi mulai dibandingkan lintas benua, muncul satu keanehan yang tidak bisa diabaikan. Dari Strigoi di Eropa Timur, Jiangxi di Asia Timur, hingga legenda Aswang di Asia Tenggara, semuanya menggambarkan sosok yang meminum darah dan memiliki keabadian. Namun, yang lebih mencengangkan bukanlah kesamaan mitosnya, melainkan korelasi waktu kemunculannya. Antara abad ke-4 hingga ke-13, catatan tentang makhluk penghisap darah muncul serentak di lebih dari 11 kebudayaan, tanpa adanya kontak budaya langsung. Dari catatan Tiongkok, prasasti Tibet, manuskrip Yahudi kuno, hingga mitos suku Slavia, semuanya seolah bercerita tentang satu entitas yang sama, hanya dengan nama berbeda. Para antropolog menyebutnya the synchronous manifestation, sebuah fenomena global di mana imajinasi manusia tampak bereaksi terhadap satu sumber yang sama, sesuatu yang entah bagaimana pernah hadir di hadapan mereka. Dalam arsip internal yang tidak pernah dirilis ke publik, disebutkan bahwa beberapa laboratorium yang meneliti gen V13 menerima sampel DNA dari individu tak dikenal yang tinggal di kawasan pegunungan Karpatia. Sampel itu menunjukkan struktur hemoglobin yang bukan sepenuhnya manusia. Namun, data tersebut menghilang dari basis penelitian internasional hanya beberapa minggu setelahnya. Beberapa peneliti yang terlibat bahkan mundur dan menolak diwawancarai. Dan di laporan terakhir, hanya ada satu kalimat pendek yang tersisa. Kita tidak sedang meneliti legenda, tapi sesuatu yang berusaha menghapus dirinya sendiri dari sejarah. Bagi sebagian kecil peneliti lintas disiplin, ini bukan kebetulan. Ini adalah sinkronitas legenda, jejak samar bahwa mungkin sesuatu yang disebut vampirisme bukan sekadar dongeng rakyat, melainkan sisa interaksi antara manusia dan ras purba yang pernah hidup berdampingan dengan kita. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah mereka ada, melainkan bagaimana dan di mana kami bisa menemukan mereka. Kita telah menelusuri jejaknya dari kisah rakyat di Balkan hingga catatan medis rahasia abad ke-20. Seluruh penelitian ini hanya membentang dalam garis waktu yang bisa kita ukur, dari abad ke-4 Masehi hingga masa kini. Jika pada abad ke-4 sudah tercatat makhluk yang meminum darah, dan hingga kini pola biologisnya masih bisa kita deteksi, maka sejak kapan sebenarnya mereka mulai berjalan di antara kita? Kesimpulan genetika menyiratkan bahwa garis ini jauh lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Melalui naskah-naskah kuno, artefak, dan kodeks yang telah berhasil dikumpulkan dan diteliti selama lebih dari 2 dekade, kami hanya menemukan remah-remah yang tersebar,
potongan dari suatu kisah yang lebih besar. Sebuah narasi yang mungkin telah terhapus dari sejarah manusia. Mungkin terbuka harapan bagi kita untuk menelusuri sesuatu yang lebih awal, lebih tua dari seluruh legenda yang tercatat, lebih tua dari manusia. Dan di sanalah, di antara kabut yang memisahkan sejarah dan mitos, mungkin tersembunyi mereka yang pertama